Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita, taufik dan inayahnya, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita dan dalam rangka tafaqquh fiddin, yaitu mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selalu tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan cara yang baik. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan kajian awak yaitu Al-Qawaid Al-Qur'aniyah, yaitu 50 kaidah Al-Qur'an yang berkaitan dengan kehidupan kita. Kita sudah sampai pada kaidah yang ke-10 ke-9 ya. Dan sekarang kita masuk kaidah yang ke-10, yaitu kaidah ke-10. Beliau mengatakan wala yansurannallahu man yansuruh, yaitu Allah akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Jadi kalau kita bikin pertanyaan, pertolongan Allah itu diberikan kepada siapa? Jawabannya, pertolongan Allah itu diberikan kepada orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum ya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwasanya annan nasra kalimatun ta'asyaqqahan nufus. Kita ini senang dengan kata-kata pertolongan. Senang kan kata kita ditolong? Itulah senang. Wa tas'alaha jami'al umam, sehingga semua manusia ingin mewujudkan, ingin mendapatkan pertolongan. Kenapa kita butuh pertolongan para hadirin? Jawabannya adalah di dalam surat Al-Fatir ayat 15. Kita butuh pertolongan itu kenapa? Kita senang ada yang menolong, apalagi Allah menolong kita. Kenapa? Jawabannya ada di dalam surat Fatir ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Ini kata jawabannya ya. Wahai manusia, engkau ini semuanya butuh kepada Allah. Inilah tentang kita ya. Allah menceritakan siapa kita sebenarnya. Antumul fuqara'u ilallah, bahwasanya engkau ini semuanya, wahai manusia, itu fakir, sangat-sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna wallahu ghaniyul hamid, dan Allah Subhanahu wa taala tersebut al-ghani, yang maha kaya. Kita butuh pertolongan? Iya. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang fakir. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga mengisyaratkan bagi kita itu untuk mengikis sikap takabur pada kita. Sikap kesombongan, apa yang seharusnya saya sombongkan? Karena Allah mengatakan antumul fuqara'u ilallah, engkau ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini secara konsep ya. Kenapa manusia ini butuh pertolongan? Jawabannya adalah surat Al-Fatir ayat 15. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membutuhkan pertolongan ini dari Allah Subhanahu wa taala itu setiap detik yang kita lewati di dunia ini, kita butuh kepada pertolongan Allah. Detik yang kemarin yang kita lewati itu berkat pertolongan dari Allah. Detik sekarang kita lewati para hadirin, itu pertolongan dari Allah. Besok kita akan menghadapi masalah dunia, bisa kita selesaikan, tanamkanlah ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya para hadirin, kita membutuhkan pertolongan di setiap saat, baik yang berkaitan dengan masalah dunia maupun pertolongan yang berkaitan dengan masalah ibadah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa salat, hayya 'alas shalah, bisa kita tunaikan, itu berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca Al-Qur'an, terbuka hati kita untuk membaca Al-Qur'an para hadirin. Di banyaknya informasi yang bergonta-ganti ke dalam medsos kita, tapi kita bisa meluangkan waktu untuk baca Al-Qur'an. Pertolongan siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal sunnah para hadirin, kita mengenal kajian. Sebelum adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kondisi kita sama dengan orang yang bermaksiat di luar sana, atau lebih parah para hadirin. Kenapa kita bisa mengenal sunnah? Jawabannya yang pertama adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa pertolongan Allah, mungkin kondisi kita sama dengan orang yang bermaksiat di sana. Kalau bukan pertolongan Allah, mungkin bisa jadi lebih para hadirin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita rincikan masalah ibadah ya, ini semuanya kita bisa melakukannya. Jawabannya tanamkan sebelumnya para hadirin, hadza bifadlillah. Ini adalah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita praktekkan juga masalah dunia, kita bisa mengangkat tangan, kemudian kita telan, itu berkat siapa? Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengambil nasi kemudian mengunyahnya para hadirin, itu berkat pertolongan siapa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kesimpulannya, semua detik kita ini tak lepas dari pertolongan Allah. Sehingganya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang doa pagi sore ya, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kandungannya sangat luar biasa. Ya Allah, janganlah engkau menyerahkan urusan terhadap diriku meskipun itu sekejap mata. Kenapa? Sangkutkan dengan Fatir 15 tadi. Antumul fuqara. Orang fakir para hadirin, kalau diserahkan masalah bisa nggak dia menyelesaikan? Jawabannya tidak. Sehingganya satu detik orang fakir nggak bisa, kecuali dibantu sama yang maha kuat. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kita baca ini, wala yansurannallahu man yansuruh. Terkadang kita ingin mendapatkan pertolongan pada saat-saat kondisi yang sangat mendesak. Secara umum kita butuh kepada pertolongan Allah, tapi kalau ada problem yang ada di hadapan mata kita, tentu kita lebih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya maksud ayatnya? Ini ayatnya, wala yansurannallahu man yansuruh. Bagaimana caranya kita keluar dari permasalahan hidup yang kita sedang alami? Jawabannya itu dalam surat Al-Hajj. Kaidah yang kita baca ini yaitu dalam surat Al-Hajj ayat 39, bahwasanya Allah akan menolong, akan mengeluarkan seorang hamba dari permasalahan yang ia hadapi dengan catatan dia tersebut menolong Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini konsepnya. Seperti biasa kita menyebutkan alur ayat ini. Pembahasan kita adalah alur ayat ini. Kita masih ingatkan kaidahnya. Itu ayat ini prakteknya berlaku umum apapun kondisinya, meskipun sebabnya khusus. Ini kaidah ya dalam ilmu tafsir. Praktek ayat ini apapun kondisinya kita praktekkan, meskipun sebab datang ayatnya berbicara itu khusus. Ayat yang Al-Hajj 4:10 ini bercerita masalah kondisi permasalahan yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin kala itu, yaitu mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir.
Ini permasalahannya khusus ya. Permasalahan yang dia hadapi di hadapan matanya itu adalah tekanan dari orang-orang lilladzina yuqataluna bi wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan bagi mereka, yaitu orang-orang yang diperangi, untuk berjihad bi annahum zulimu, dikarenakan mereka dizalimi. Awalnya para hadirin, ayat ini menyuruh untuk sabar dulu. Kira-kira Allah tuh sanggup nggak untuk menolong langsung? Sanggup sekali para hadirin. Tapi inilah akidah kita, diikat dengan sebab. Pertolongan Allah tersebut diikat dengan sebab. Allah sangat mampu. Allah sangat mampu, tapi disuruh dulu bersabar. Ketika kekuatan sudah mulai, baru diizinkan untuk berjihad. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sejatinya Allah mampu untuk menolong mereka, tapi awal-awal permulaannya disuruh untuk sabar, dikaitkan dengan sebab. Ada sebab dan akibat. Kemudian alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah. Mereka ini dikeluarkan dari kampung halamannya itu tanpa alasan yang benar, kecuali mereka mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Kenapa mereka dikeluarkan? Apakah mereka sebagai orang yang membuat kerusuhan di negeri mereka? Jawabannya tidak. Kenapa mereka dikucilkan? Apakah mereka mengganggu orang lain? Jawabannya tidak. Karena mereka mengatakan Tuhan kami itu adalah Allah. Itu aja sebabnya, nggak ada yang lain. Kaum muslimin yang dizalimi itu sebabnya satu. Apa itu? Rabbunallah, Tuhan kami ini Allah, nggak ada yang lain. Mereka dianiaya, mereka dizalimi, bukan mereka ganas kepada yang lain, tetapi dalam hati mereka yang berhak untuk diibadahi itu yang benar adalah Allah Subhanahu wa taala. Intinya, setiap orang yang berjalan di atas kebenaran kemudian dia diusir, dia dilecehkan, dia disudutkan, jawabannya satu, dikarenakan mereka berjalan di jalan yang benar. Ini kata kuncinya. Mereka itu diusir, dilecehkan macam-macam, bukan mereka mengganggu orang lain, akan tetapi mereka sedang menjalankan syariat. Itu aja jawabannya para hadirin. Kemudian walau la daf'ullahin nasa ba'dahum ala ba'din, kalau seandainya Allah tersebut tidak menolak keganasan manusia ini, yaitu dengan disyariatkannya jihad, lahudimatis sawami' wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fiha ismullah katsira. Kalau enggak ada syariat jihad, itu semuanya akan rusak. Masjid akan rusak, tempat peribadahan orang-orang Yahudi akan rusak, dan Nasrani pun juga rusak. Ini dia. Walayansurannallahu man yansuruh. Sesungguhnya Allah tersebut akan menolong orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Silahkan berjihad. Ingat, Allah akan menolong, hanya menolong orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah tersebut maha kuat dan maha perkasa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita alur kisahnya ya. Kisah ini berkaitan dengan masalah jihad. Kemudian muallif mengatakan, fa fil hatainil ayataini karimataini wa'dullahi bin nasri man yansuruhu wa'dan muakkadan. Ayat ini para hadirin ditinjau dari sisi bahasanya ya, itu mengandung dua kali penekanan. Penekanan yang pertama menggunakan nun taukid. Walayansuranna,
Itu ilmu bahasa Arab ya. Ini menunjukkan taukid penguatan. Saya makan, akul. Saya minum, asyrab. Tapi saya benar-benar minum, bahasa Arabnya la asyrabanna. Ini ada namanya ilmu bahasa ya dalam bahasa Arab. La asyrabanna, saya akan benar-benar minum. Kalau saya minum aja, sya'asyrab. Saya akan makan sa'akul, tapi saya betul-betul akan makan sa'akulanna. Ini namanya penguatan. Ini penguatan ditinjau dari sisi lafaz kata-kata. Penguatan yang kedua para hadirin, innallaha laqawiyyun aziz. Bahwasanya penguatannya tersebut adalah Allah tersebut sangat kuat. Kalau kita menyerahkan kepada yang kuat, selesai enggak urusan para hadirin? Jawabannya selesai. Serahkan urusan kita kepada yang maha kuat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama alurnya ya. Pembahasan yang kedua, poin yang kedua adalah kandungan ayat ini. Kandungan ayat ini, mu'allif mengatakan kandungan ayat ini adalah asbabun nasri, yaitu sebab meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang punya perhatian dengan kondisi kaum muslimin di setiap negeri, dan wajib punya perhatian ya, jangan kita sampai berkata-kata tapi kita tidak tahu bagaimana cara menolong, bagaimana cara pertolongan Allah itu turun. Kita semangat perhatian kepada kaum muslimin dimanapun, tapi sayangnya kita nggak tahu bagaimana cara pertolongan Allah itu turun. Jawabannya bagi kita yang punya perhatian kepada kaum muslimin dimanapun berada, camkanlah ayat ini. Bagaimana konsepnya? Pertolongan Allah itu akan turun bagi orang yang menolong Allah. Ini jawabannya. Kalau seandainya kita hanya berkuar bersemangat, tapi kita nggak tahu kata kuncinya, apakah semangat kita bisa menurunkan pertolongan Allah? Jawabannya tidak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua, kandungan ayat ini. Poin yang ketiga adalah bagaimana cara menolong Allah. Bagaimana cara menolong Allah? Kan tadi pertolongan Allah akan diberikan bagi orang yang menolong Allah. Kira-kira para hadirin, Allah itu butuh pertolongan kita enggak? Jawabannya tidak. Kita fakir kan tadi kan ya? Masa si fakir menolong yang kuat, yang ghani? Masya Allah, nggak mungkin sekali ya. Yang ghani yang akan menolong fakir. Tapi kok dikatakan dalam ayat ini orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya? Kita baca perkataan Al-Imam Ibnu Katsir. Apa yang dimaksud orang yang menolong Allah Subhanahu wa taala? Karena fakir, apakah mungkin menolong yang kuat? Jawabannya tidak. Ibnu Katsir Al-Hafidz rahimahullah mengatakan, man ijtahada fi, kita sedang berbicara masalah kondisi muslimin ya. Man ijtahada fi nusrati dinillah fa innallaha nasiruhu. Barang siapa yang bersungguh-sungguh untuk menolong agama Allah, maka Allah adalah penolongnya. Jadi jawabannya para hadirin, menolong Allah itu maksudnya adalah apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ala aduwihi. Innallaha laqawiyyun la yughalab. Sesungguhnya Allah tersebut maha kuat dan tidak pernah dikalahkan. Azizun, yang maha perkasa. Wa man kana al-qawiyul aziz nasiruhu fahuwal mansur. Ini masyaallah. Kita gariskan para hadirin. Wa man kana al-qawiyul aziz nasiruhu, siapa yang kuat, yang mulia sebagai penolong di belakangnya, fahuwal mansur,
maka dia akan ditolong. Siapa di belakang? Yang Maha Kuat. Berarti pasti ditolong. Wa aduwihi makhur. Pasti musuh Allah tersebut akan kalah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini masih umum ya. Bagaimana cara menolong Allah? Jawabannya dengan cara menolong agama Allah. Bagaimana cara menolong agama Allah? Tasalsul ya. Dijelaskan oleh Syekh Al-Amin Asy-Shinqiti, yaitu gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, punya kitab tafsir yang namanya Adwaul Bayan, yaitu pembahasan kebanyakannya ini adalah bercerita tentang ayat hukum. Nama kitabnya Adwaul Bayan. Bagaimana yang dimaksud dengan menolong agama Allah? Syekh Al-Amin mengatakan, Shinqiti, inna haqiqatan nasri innama hiya bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi. Bagaimana cara menolong agama Allah? Jawabannya mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tahu kita para hadirin, cara menolong agama Allah bagaimana? Kerjakanlah perintah Allah dan tinggalkan larangan. Ketika kita ada perintah Allah yang kita kerjakan dan ada larangan Allah yang kita tinggalkan, kita sejatinya sedang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita tahu ini perintah, ini larangan? Bagaimana kita tahu ini perintah, ini larangan? Jawabannya adalah dengan ilmu. Jawabannya dengan ilmu dan menghadiri majlis ilmu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita mempelajari ilmu, mungkinkah kita mengetahui ini perintah, ini larangan? Sangat tidak mungkin. Tanpa kita mempelajari ilmu, mungkinkah kita tahu ternyata di dalam syariat ini ada larangan yang terbesar? Tanpa kita mempelajari, kita nggak akan tahu. Ternyata para hadirin, di dalam syariat ini ada larangan, yang larangan tersebut paling besar. Apa larangan yang paling besar? Jawabannya kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Yaitu hak Allah. Ini gampang kesyirikan ini para hadirin. Apa itu kesyirikan? Hak Allah kita berikan kepada manusia, ini kesyirikan. Ini namanya kesyirikan. Jadi kesyirikan ini tidak dikhususkan dengan sujud di hadapan patung. Ini kesyirikan iya, tapi bukan hanya bentuk satu-satu bentuk kesyirikan saja, tidak. Kesyirikan ini tahu kita secara umum, hak Allah kita berikan kepada selain Allah, itu kesyirikan yang menjadi kekhususan Allah. Contohnya, menurunkan hujan. Siapa yang sanggup? Allah Subhanahu wa taala. Datang kita kepada orang, Pak Ustaz, tolong turunan hujan sawah bola kari yang 3 bulan. Kena kita? Kena. Pak Ustaz, tolong ditahan hujan ya. Wak kabarali ha. Ya. Atau sawah awak padi awak sedang masak ini. Tolonglah tahan hujan sehari sejadi. Sehari sejadi. Kena kita para hadirin. Gampang kan memahami konsep syirik? Ternyata gampang. Kekhususan Allah kita berikan kepada yang lain, itulah kesyirikan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tolong ambilkan air. Syirik atau bukan? Bukan. Karena ini bukan menjadi kekhususan Allah. Manusia sanggup. Real kita lihat bisa datang air ke sini, real. Maka ini bukan kesyirikan. Jadi sekali lagi, apa itu standarnya kesyirikan? Memalingkan kekhususan Allah kepada yang lain sama dengan kesyirikan. Ternyata gampang para hadirin. Ternyata
gampang, silahkan praktekkan kemanapun berada. Minta keberkahan, tolonglah berkahi fulan, Syekh fulan tolong berkahi. Siapa yang bisa memberkahi para hadirin? Jawabannya Allah. Minta didoakan, lain lagi pembahasannya. Minta didoakan itu boleh karena manusia sanggup. Jadi beda ya. Sekali lagi beda ya. Kekhususan Allah itu kita berikan kepada selain Allah, itu kesyirikan. Kalau itu bukan kekhususan Allah, manusia sanggup di dalamnya secara real, maka itu bukan kesyirikan. Bisa dipahami ya? Ternyata para hadirin ada dalam agama kita larangan yang terbesar, yaitu syirik. Ternyata di dalam agama kita ada perintah terbesar, yaitu tauhid. Kalau kita nggak tahu para hadirin, nggak mempelajari, kita ingin memperjuangkan kaum muslimin tapi kita nggak menuntut ilmu mana yang syirik, mana yang tauhid, mungkinkah pertolongan Allah itu datang? Jawabannya tidak. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sangat disayangkan orang-orang yang punya perhatian tentang kondisi kaum muslimin akan tetapi menghinakan majelis ilmu. Kondisi sekarang lagi viralan tuh masih belajar hadis ini ya. Kondisi sedang viralan tuh masih belajar hukum tata cara sholat yang benar tuh bagaimana. Kapan pertolongan itu datang? Syekh Saleh Al-Utsaimin mengatakan, mana lupa ya, nak baca dulu lah, nanti salah nanti. Lama sekali munculnya ya. Tadi udah mana dia? Taib. Kalau tidak salah, innal jalisina fi hilaqil man zanna annal jalisina fi hilaqil ilmi la yansuruna al-islam walal muslimin fa innahu utiya bihi an jahlin. Barang siapa yang menyangka bahwasanya orang yang sibuk duduk di majlis ilmu, dia menyangka orang duduk di majlis ilmu tidak menolong kaum muslimin dan agama Islam, fa innahu utiya an jahlin. Dia itu sebenarnya tidak tahu di mana hakikat pertolongan itu datang. Cari pahami ya? Sibuk kita para hadirin menghadiri majlis ilmu, itu sejatinya kita sedang berproses untuk menurunkan pertolongan Allah. Itu jawaban. Bagi kita yang punya perhatian dengan kaum muslimin di sana di mari, ayo mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutannya apa ya, nak lupa. Belum juga keluar. Tunggu sebentar para hadirin ya. Ini bukan di internet ya, udah hana download tapi kok lama sekali. Fa innahu fa innal ilma wad-din atau kama qal fa innal ilma wad-din innama tuhfadhu bil ilmi. Sesungguhnya agama ini bisa dijaga dan pertolongan Allah tersebut bisa turun itu disebabkan dengan ilmu dan para penuntut ilmu. Di ini dia. Semoga bisa ya, agar kita tahu bahasa komplit beliau. Ana ulang lagi ya. Man zanna annal jalisina fi hilaqil ilmi la yansuruna al-islam faqad utiya min jahlihi. Ini perkataan Syekh Saleh Al-Utsaimin. Barang siapa yang menyangka orang yang sedang duduk di majlis ilmu ini, dia menyangka bahwasanya dia tidak menolong Islam,
dan kaum muslimin faqad utiya bihi min jahli, sesungguhnya dia sedang berbicara di atas ketidaktahuan. Fa innahu la ahada yansurul Islam ka ahlil ilmi wa tullabihi, sesungguhnya tidak ada satupun yang bisa menolong Islam seperti ahli ilmu dan para penuntut ilmu. Fa hifdzuddin la yakunu illa bil ilmi, menjaga agama tidak akan bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Fa innal khutab an-nariyah, orasi semata ya, itu ceramah yang berapi-api. La tubna dinan wala tahfadhu syar'a, tidak akan membangun agama dan tidak menjaga syariat. Wa innama baqaul muslimin huwa fi bathil ilmi wa ihyaihi, sesungguhnya terjaganya kaum muslimin itu dengan cara menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tahu kita alurnya ya. Bagaimana kita tahu bisa ini perintah, ini larangan? Jawabannya menuntut ilmu. Jangan dikira, kata Syekh Saleh tadi, jangan dikira orang yang sibuk menuntut ilmu dia tidak punya andil dalam menolong Islam. Tidak, sejatinya orang yang hadir di majlis ilmu inilah yang punya andil besar turun pertolongan Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah alurnya. Poin yang keempat adalah sebab lemahnya kaum muslimin. Itu poin keempat, sebab lemahnya kaum muslimin. Itu beliau menukil perkataan Al-Qurtubi, Al-Imam Qurtubi yang wafat pada tahun 671. Fahazi asbabun nasri wa syurutihi wa hiya ma'dumatun indana ghairu mawjudah fina. Sebab ini beliau bercerita tahun 671 Hijriah ya. Berapa tahun yang lalu berarti? 800 tahun yang lalu. Fahazil asbab, beliau dah bercerita. Fahazi asbabun nasri wa syurutihi, turunnya pertolongan Allah, sebab pertolongan Allah ma'dumatun indana, enggak ada pada kita, para hadirin, kata beliau. Sehingga wajarlah kami mendapati kaum muslimin tersebut selalu dihinakan. Kenapa? Pertolongan itu enggak ada pada diri kami. Perintah larangan itu masih bercampur baur. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ma asabana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, terhadap apa yang menimpa kami. Bal lam yabqa minal islami illa dzikruh. Islam itu yang ada hanya nama aja, wujudnya udah enggak ada. Nama masih Islam, tapi wujud dari Islam sudah enggak ada. La minad din illa rasmuhu, agama hanya tinggal casing aja. Kenapa begitu, para hadirin? Jawabannya li zuhuril fasadi wa li kathrati tughyan, dikarenakan banyaknya kerusakan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tahu kita jawabannya kenapa kita lemah? Jawaban ahli tafsir ya, bukan jawaban ana. Jawaban ahli tafsir apa jawabannya? Sebab pertolongan Allah itu enggak ada pada diri kita. Sebab pertolongan Allah itu enggak ada pada diri kita. Kemudian beliau juga membawakan perkataan Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, idza kana fil muslimina dha'fun, apabila kaum muslimin tersebut punya lemah, wa kana al-adu mustadhiran alaihim, musuhnya tersebut menekan dia, menghinakannya. Apa kata beliau Ibn Taimiyah rahimahullah? Kana dzalika bisababi dzunubihim wa khatayahum. Ini disebabkan karena dosa dan kesalahan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, inilah yang diwantikan oleh sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika mengutus sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ke Persia. Beliau mengatakan fima ma'nahu wal yakun
wal yakun ahadu ihtirasan ala, hendaklah engkau tersebut lebih takut kepada kemaksiatan ketimbang musuh yang sedang kamu hadapi. Takutlah kamu kepada kemaksiatan daripada musuh yang kamu hadapi. Kemudian beliau melanjutkan, sesungguhnya kita ini ditolong oleh Allah bimaksiyati aduwikum. Engkau ini bisa menang dikarenakan ada maksiat yang ada pada musuhmu. Kalau seandainya maksiat ini sama, kita udah kalah. Dari sisi persenjataan mereka kuat, dari sisi jumlah mereka banyak. Maksiat kita sama mereka, tentunya kita kalah. Engkau ini menang, kata sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, disebabkan maksiat yang ada pada musuhmu, sehingga engkau tersebut menang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berat ternyata pembahasannya ya. Pembahasan kaum muslimin kita bahas, tapi intinya kita punya konsep. Kita punya konsep bahwasanya pertolongan Allah tersebut akan turun bagi orang yang menolong Allah. Ini konsep kita ya. Meskipun pembahasan kaum muslimin ini bukan kita yang membahasnya, minimal kita punya konsep agar kita nggak tertipu. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima itu adalah praktek dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa judul pembahasan kita? Ayat Al-Qur'an di dalam kehidupan kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang kita hadapi ini masing-masing anak sama antum bisa jadi tidak sama. Bisa jadi tidak sama. Mungkin sedang menghadapi permasalahan dihimpit hutang, bisa jadi. Mungkin sedang menghadapi permasalahan program dakwahnya yang belum selesai, bisa jadi. Mungkin seseorang menghadapi permasalahan jodohnya belum juga datang-datang, bisa jadi, dan sebagainya. Apapun permasalahan yang kita hadapi bersama yang gak sama ini, tapi metode penyelesaiannya wajib sama. Metode penyelesaiannya wajib sama, yaitu sama-sama mendekat kepada Allah. Permasalahan kita mungkin gak sama ya. Permasalahan kita mungkin tidak sama, tapi metode penyelesaiannya, cara menyelesaikannya wajib sama, yaitu sama-sama mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang wajib sama. Permasalahan kita nggak mungkin kita samakan. Orang yang belum nikah nggak beda dengan orang yang sudah menikah permasalahannya, tapi metode penyelesaiannya wajib sama, mendekatlah kepada Allah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah yang kita hadapi dalam keseharian, apapun problemnya tadi ya, jangan pernah mengandalkan skill kita semata. Jangan pernah kita lalui dunia ini hanya mengandalkan skill yang kita punya. Jangan pernah. Jangan kita pernah mengandalkan orang besar yang di belakang kita. Ingat, kita sebesar-besarnya orang tadi dalam surah Fatir tadi apa? Ya ayuhan nas antumul fuqara. Wahai manusia, semua kalian itu adalah fakir. Oleh karenanya jangan sampai kita meninggalkan, jangan sampai kita tidak bertawakal kepada Allah dalam menyelesaikan persoalan kehidupan kita. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita tahu kisah perang Hunain. Kita tahu kisah perang Hunain. Itu program yang luar biasa, yaitu jihad fisabilillah. Kita tahu jihad itu adalah bagian agama yang tinggi. Yang ikut di situ adalah para sahabat, tetapi merasa mengandalkan diri dengan jumlah yang banyak. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kathratukum. Ingatlah ketika perang Hunain, yaitu engkau merasa bangga dengan jumlah pasukan yang kamu punya. Oh, bangga.
insyaallah kita nggak akan kalah dengan jumlah kita yang sangat banyak. Lupa dia, sebagian dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, sebagian yang ikut tersebut lupa bahwasanya kita ini nggak akan kalah lagi. Kenapa? Mengapa? Jumlah kita ini sudah banyak, 12.000 loh. Sedangkan jumlah pasukan kafir waktu itu setelah penaklukan Mekah, Hauzan, itu 4.000. 12.000 berbanding 4.000. Kita ini nggak akan kalah lagi. Hanya mengandalkan lupa Allah dan mengandalkan jumlah, mengandalkan skill, mengandalkan orang yang berada di belakang, lupa Allah. Padahal ini adalah jihad loh para hadirin. Padahal yang ikutnya adalah sahabat kalah. Kalah. Apalagi program yang kita canangkan tidak sampai setinggi jihad, dan kita pun juga para sahabat. Kalau seandainya kita tersebut lupa kepada Allah, tentu lebih terhinakan kita lagi ya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lansyah ya Ustaz? Sampai setengah 10 aja. Jadi subuh berjamaah kita di sini ya. Tapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, nanti habis isya kita lanjutkan beberapa menit. Iya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang taputuh tadi. Sambuang itu berhenti pada poin yang ke-6 ya. Problem kita mungkin tidak sama, akan tetapi metode menyelesaikannya wajib sama, yaitu kita dekatkan diri kita kepada Allah yang disifati dengan ayat Fatihah tadi apa? Al-Ghani, yang maha kaya. Disifati dalam surat Al-Hajj, yang maha qawi. Kita sandarkan kepadanya yang maha kuat. Selesai perkara kita insyaallah ya. Kemudian harus kita ketika kita menjalani kehidupan dunia ini, jangan kita bermodalkan hanya sebatas skill, gagal dicapai ketika perang Hunain dikarenakan terpesona dengan jumlah yang banyak. Wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum la tughni ankum syai'a. Padahal Allah sudah menolong perang Uhud. Tapi perang Hunain, ada sebagian kata Syekh Sa'di rahimahullah, ada sebagian yang ikut berperang tersebut terpesona dengan jumlah yang banyak. La tughni ankum syai'a. Jumlah yang banyak tersebut enggak bermanfaat bagi kalian apabila engkau meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Taala, poin yang ke-6. Tadi yang ke-5. Poin yang ke-6 berarti ya. Yang ke-6. Jika pertolongan Allah tersebut kok belum juga datang-datang. Jika pertolongan Allah tersebut belum juga datang. Yang pertama, kata para ulama, cek benar enggak kita tersebut telah sesuai dengan syarat yang Allah syaratkan. Karena para hadirin, konsepnya para hadirin, di dalam akidah Ahlussunnah ada yang namanya wa'dun, ada yang namanya wa'id. Ini akidah Ahlussunnah, beda dengan yang lain. Ada yang namanya wa'dun, ada yang namanya wa'id. Yang namanya wa'dun, janji baik, itu pasti Allah wujudkan. Janji baik itu pasti Allah wujudkan. Kalau seandainya wa'id yang sifatnya ancaman, itu belum tentu. Kenapa Allah belum mewujudkan yang namanya ancaman? Apakah Allah menyelisihi janji?
Tidak, Allah mengedepankan rahmat. Tidak melakukan ancaman itu menyelisihi janji atau mendahulukan rahmat? Mendahulukan rahmat. Tidak mewujudkan janji baik, ingkar atau bukan? Ingkar. Inilah Ahlussunnah dalam memahami nas Al-Quran. Karena dalam nas Al-Quran ada yang sifatnya wa'id, ada yang sifatnya wa'dun, janji baik. Semua janji baik Allah wujudkan. Semua yang sifatnya ancaman bisa Allah wujudkan, bisa Allah maafkan dengan rahmat. Inilah sifat Allah Subhanahu wa taala antara wa'dun dan wa'id. Ayat yang kita baca tadi para hadirin, wala yansurannallahu man yansuruh, wa'dun atau wa'id. Allah itu akan menolong orang-orang yang menolong Allah. Wa'dun atau wa'id? Jawabannya wa'dun. Pasti terwujud apabila terpenuhi syarat. Pasti terwujud apabila terpenuhi syarat, betul-betul menolong Allah. Rentetannya kan udah tadi ya, menolong Allah sama dengan menolong agama Allah. Menolong agama Allah sama dengan amar ma'ruf nahi mungkar, menjalankan perintah dan larangan. Itu bisa terwujud kalau dengan ilmu. Dah ada rentetannya tadi. Kemudian jika pertolongan tersebut kita merasa kok belum juga datang-datang, cek udah terpenuhi enggak kriteria. Ini kata Syekh. Kemudian yang kedua, lanjutan ayatnya, walillahi aqibatul umur. Walillahi aqibatul umur. Akhir segala urusan itu di tangan Allah. Kok belum juga datang-datang ya? Kondisi kita masih begini, kita sudah cross check diri, kenapa pertolongan Allah itu belum juga menghampiri kita? Jawabannya adalah walillahi aqibatul umur. Allah yang tahu akhir dari segala perkara itu apa. Paham ya? Kapan Allah berikan, bagaimana Allah wujudkan pertolongan ini, Allah yang tahu. Walillahi aqibatul umur. Kaum muslimin, berbicara kaum muslimin lagi gak berat gitu ya. Kaum muslimin yang sedang ditimpa tekanan terus, sudah beribadah, sudah menjalankan syariat Allah, datang pertanyaan, kok belum juga ditolong oleh Allah? Jawabannya walillahi aqibatul umur. Akhir dari perkara tersebut Allah yang tahu. Kapan Allah memberikan, bagaimana Allah wujudkan. Problem kita ternyata belum selesai-selesai, udah 10 tahun. Permasalahan ini belum juga selesai-selesai. Tanamkan dalam diri kita para hadirin, walillahi aqibatul umur. Tanamkan diri kita. Setelah kita mendekat kepada Allah, setelah kita bersandar kepada yang maha kuat, ternyata kita belum juga keluar dari problem yang kita hadapi. Lanjutan ayatnya, tanamkan walillahi aqibatul umur. Allah yang tahu akhir dari segala urusan, bukan kita. Bukan kita, Allah yang tahu. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika pertolongan ini belum juga datang. Jika pertolongan ini datang, jika pertolongan ini datang, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Pertolongan, kemudahan yang saya dapatkan ini, kalau antum tahu, dikarenakan ketakwaan saya. Tadi kan kita tahu bahwasanya cara untuk mendapatkan pertolongan Allah, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan alias takwa. Itu kan ya. Ketika pertolongan Allah ini datang, jangan pernah mengatakan saya mendapatkan ini, bisa terwujud semua ini, keluar dari problem yang sempit ini, keluar dari tekanan yang sangat kuat ini, dikarenakan ketakwaan saya. Jangan pernah. Beda sikap ya. Kalau seandainya pertolongan belum datang, walillahi aqibatul umur. Kalau seandainya pertolongan itu datang, fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah mengatakan ini saya dapatkan dikarenakan ketakwaan saya selama ini. Huwa a'lamu bimanittaqa. Kok enggak boleh?
Huwa a'lamu bimanittaqa, karena Allah tersebut yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa, tapi katakanlah ini adalah karunia dari Allah. Selesai. Inilah fadlun minallah. Jangan pernah terbetik dalam diri kita, ini ketakwaan saya. Meskipun tidak diucapkan secara kata-kata, tapi hati kita berbetik, fala tuzakku anfusakum. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alurnya adalah menghadapi permasalahan dunia. Kan tadi ayatnya bercerita masalah apa tadi? Masalah jihad. Kita praktekkan dalam problem dunia, bahwasanya Allah tersebut menolong, mengeluarkan seorang dari permasalahan bagi orang yang menolong Allah. Ketika pertolongan itu belum juga datang-datang, sabar, tanamkan ayat lanjutannya, walillahi aqibatul umur. Kita akan menghadapi para hadirin. Keluar kita di masjid keesokan harinya kita akan mendapati, kok belum juga datang pertolongan Allah ya. Tanamkan ayat walillahi aqibatul umur. Ketika pertolongan Allah itu datang, fala tuzakku anfusakum. Ini saya dapatkan karena kan ketakwaan saya. Bisa keluar dari permasalahan dikarenakan ketakwaan. Kita betul ya takwa tersebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayatnya benar, tapi ketika kita bawakan takwa tersebut kepada diri kita, ini yang bermasalah. Kita tahu secara teori, wa man yattaqillah yaj'al lahu, kepada diri kita, karena kan saya bertakwa, ini jangan pernah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Tapi katakanlah inilah murni karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Iya. Selesai kaidah yang ke-10. Baik, kita lanjutkan satu kaidah lagi. Yaitu kaidah yang ke-11. Kaidah yang ke-11 ini para hadirin bercerita tentang masalah profesi yang sangat-sangat terlarang di dalam Al-Quran. Kalau ditanya apa profesi yang sangat dilarang di dalam Al-Quran, ada jawabannya. Ada jawabannya. Yang disukai oleh semua manusia, berbondong-bondong orang datang kepadanya, ternyata profesi tersebut terlarang. Yang ke-11 adalah profesi tersebut adalah sihir. Profesi tersebut adalah sihir alias tukang sihir. Berarti kalau udah ada tukang-tukangnya berarti itu profesi gitu ya. Iya. Tukang sihir, tukang sate, tukang kayu, berarti kalau ada tukang-tukangnya berarti itu profesi. Profesi yang sangat terlarang, yang telah dikatakan oleh Allah nggak akan pernah beruntung kalau masuk kepadanya, adalah sihir. Adalah sihir. Bagaimana ayatnya berbunyi? La yuflihus sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah beruntung penyihir dari manapun dia datang. Penyihir boleh, tukang sihir juga boleh. Yaitu di dalam surat Taha ayat 69. Taha ayat 69, yaitu profesi yang disukai oleh orang dan orang banyak mendatanginya. Dikatakan oleh pemilik langit dan bumi ini, la yuflih, tidak akan pernah beruntung orang yang sahir, penyihir, dan bagaimanapun caranya tidak akan pernah beruntung. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mengatakan penyihir nggak akan pernah beruntung. Penyihir tidak akan pernah beruntung. Orang yang mendatangi penyihir beruntung apa tidak? Jawabannya tidak. Untuk diri sendiri saja tidak bisa membawa manfaat, apalagi untuk orang lain. Itu secara umumnya ya. Kita baca alur ayatnya. Biasanya kalau ini kita baca alur ayatnya. Ini adalah ayat ini para hadirin datang
dalam bentuk konteks antara teks, bukan konteks, teks antara ayatnya Musa, Nabiullah dan Fir'aun. Datang dalam bentuk, ini adalah perdebatan atau hadapan pertandingan antara Musa dan Fir'aun. Kita lihat bagaimana ayatnya. Fir'aun itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Musa untuk mendatangi Fir'aun, wa qulahuma qaulan karima, katakan ucapan yang baik. Kemudian setelah sampai qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Ini Fir'aun ya. Perhatikan triknya Fir'aun. Qala ajitana, wahai Musa, kau datang kepada kami ini, litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa, untuk mengeluarkan kami dari negeri kami dengan sihirmu ini. Fir'aun mengatakan, kamu ini datang kepada kami untuk mengeluarkan kami dari penduduk kami dengan sihirmu ini. Dikompori masyarakat, jangan ikutin dakwah Musa. Kalau engkau ikutin dakwah Musa, Musa tersebut akan mengeluarkan kita dari negeri kita. Udah ada triknya ya. Jangan diikuti Musa. Musa itu berbahaya loh. Kenapa berbahaya? Dia tersebut akan mengeluarkan kita dari negeri kita ini. Otomatis masyarakat mencintai Musa atau memerangi Musa? Memerangi Musa karena sudah ditanamkan triknya. Awas, hati-hati sama Musa. Dan praktek pun juga berlaku sekarang para hadirin. Hati-hati dengan dakwah salaf ini, kalau enggak kamu dipenggalnya nanti. Iya kan? Jangankan untuk menggal orang, perhatian Islam terhadap binatang pun sangat luar biasa perhatiannya. Artinya ini adalah trik para hadirin. Jangan diikutin dakwah sana. Ini akan keluar berbanjir darah nanti. Kira-kira warga benci atau senang? Benci. Sudah ada triknya ini. Sudah ada Fir'aunnya. Litukhrijana min ardina. Hati-hati loh sama Musa. Engkau dikeluarkan dari negerinya nanti. Mau enggak? Oh, enggak akan mau warga. Enggak akan mau pengikutnya Fir'aun. Praktek ini pun juga sudah ada. Hati-hati sama ini full dakwah sangar, radikal. Tidak. Ini adalah dakwah salaf, inilah wujud dari rahmatan lil alamin. Untuk masalah binatang saja para hadirin, janganlah manusia dulu ya, binatang saja. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah, perbaiki. Yang memahami darah kaum muslimin tersebut terjaga, itulah Ahlussunnah. Itulah Ahlussunnah. Hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah ketimbang tertumpahnya darah seorang muslim. Dua hebat, dua trik, provokasi, kemudian diubah casing kebenaran tersebut dengan kesalahan. Kemudian falana'tiyannaka bisihrin mithlihi, karena kau datang dengan membawa sihir kepada kami, kami juga akan mencari tukang sihir yang sama. Tukang sihir yang sama. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan la nukhlifuhu nahnu wala anta. Kalau begitu kau datang dengan kau membawa sihir, saya akan mencari tukang sihir juga, tentukan harinya. Disebutkan oleh ahli tafsir jumlah tukang sihir yang dibawa oleh Fir'aun itu 30.000.
profesor semua ini. Iya. Iya. Ya bukan orang baru belajar ya. Itu udah senior-seniornya semua. Sebagian ahli tafsir 30.000 dicari. Kan Fir'aun memiliki kekuasaan. Dicari tukang sihir untuk menghadapi Musa satu orang. Musa ini penyihir. Saya akan datang dengan penyihir yang sama. 30.000 orang. Masya Allah ya. Penyihirnya ini sudah skillnya sudah luar biasa. Skill tinggi. Profesornya kalau dari akademiknya bukan orang awal-awalan. Iya. Kemudian kan janji ini, faj'al bainana wa bainaka mau'idan, yaitu janji, la nukhlifuhu nahnu wala anta. Itu kita enggak boleh menyelisih janji. Qala mau'idukum yaumuz zinah. Dijawab oleh Nabi Musa, mau'idukum, janji kalian adalah yaumuz zinah, yaitu hari raya. Sebagian ahli tafsir mengatakan Asyura. Wa ayyuhsyaran nasu duha, yaitu dikumpulkanlah manusia di waktu duha. Kenapa Nabi Musa alaihissalam itu memilih waktu duha? Disebutkan oleh ulama tafsir karena sihir tersebut kuatnya ketika malam. Sihir tersebut main ketika malam. Kalau seandainya siang dia main, itu akan mencari tempat yang gelap. Itu mencari tempat yang gelap. Karena kita nggak tahu tukang sihir ya, karena kita bukan penyihir, benar ya, mungkin benar ya, jelas ya, karena adalah firman Allah. Nabi Musa mengatakan waktunya kapan? Duha. Kenapa dipilih duha? Karena ini adalah awal siang. Karena pada malam hari sihir tersebut beraksi. Kalau siang turun, lemah ini kekuatannya. Kalaupun waktu siang harus mencari tempat yang gelap. Kemudian ketika telah berkumpul, ketemu, lanjutan ayatnya. Qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Ini udah ketemu ya. Qalu ya Musa, qalu atau apa artinya para hadirin? Mereka berkata, sedikit atau banyak? Banyak. Qalu, ini dalam bahasa Arabnya qala, qalu, banyak pelakunya. Qalu, mereka berkata. Tadi sebagian ahli tafsir mengatakan berapa? 30.000. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Kau yang lempar dulu atau kami? Ataukah kami? Qala bal alqu. Nabi Musa menjawab, kau yang duluan melempar. Fa idza hibaluhum wa asiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ketika mereka melempar tersebut, tali, kemudian apa yang peralatan yang mereka punya dilemparkan, yukhayyal ilaihi min sihrihim annatahas. Orang mata-mata orang yang melihat tersebut melihat bahwasanya ini adalah ular yang sedang bergerak. Mata. Sehingga faedahnya para hadirin, sebagian sihir tersebut adalah berkaitan dengan mata. Mata kita yang dipermainkan. Sebenarnya hakikatnya tidak ada, tapi mata kita yang dimainkan. Karena para hadirin, kata Syekh Saleh Al-Syekh, mengubah zat, ini minuman ya, menjadi kucing siapapun tidak akan bisa. Minuman diubah menjadi binatang yang lain siapapun tidak akan bisa. Bisanya mengapa? Bisanya mata kita yang dipermainkan, seolah-olah ini adalah kucing, seolah-olah, padahal inilah minuman. Bukan dalam film ya, terong berubah menjadi senjata. Inilah sinetron tersebut. Enggak. Penyihir sekalipun bisanya hanya ngapain? Memainkan mata, yukhayyalu ilaihim min sihrihim, dipermainkan mata, seolah-olah tali yang dilempar tadi, tongkat yang dilempar tadi, seolah-olah adalah ular yang sedang bergerak. Jenis sihir yang pertama, kata ulama, sihrut takhyil, sihir yang bermain di mata.
Oleh karenanya para hadirin, hati-hati para pedagang. Transaksi 3 juta mungkin diambilnya daun, disihirnya. Bisa jadi itu kata Syekh Saleh Fauzan. Ternyata kalau seandainya udah pergi, yang di laci tersebut tinggal daun kering. Permainan apa? Sihir mata. Wujudnya nggak ada berubah, tapi berubah tersebut adalah di mata. Fa'aujasa fi nafsihi khifata Musa. Kemudian Nabi Musa merasa takut. Nabi berhadiri merasa takut. Ini namanya khaufun tabi'i. Ini namanya khaufun tabi'i. Rasa takut yang sudah menjadi bawaan kita enggak masalah. Kita takut kepada apa? Ular. Ya wajar. Teriak kita sekuat-kuatnya karena keinjak tikus mungkin. Ya bisa jadi boleh karena ini adalah khaufun tabi'i, rasa takut yang sifat bawaan. Kemudian firman Allah, qulna la takhaf. Kata Allah, wahai Musa jangan takut. Innaka antal a'la. Sesungguhnya engkau tersebut adalah yang paling tinggi di antara mereka. Kenapa? Karena wahyu. Sedangkan Fir'aun beserta pasukannya lah sihir. Antal a'la. Engkau adalah tinggi. Kemudian wa alqi ma fi biyaminika talqafu ma sana'u. Lempar yang di tanganmu ini wahai Musa, tongkatnya, kemudian tongkat tersebut berubah menjadi ular benaran. Atas kuasa siapa? Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Perubahan dari zat ke zat itu enggak akan bisa diwujudkan oleh semua orang. Meskipun 30.000 penyihir tadi enggak akan bisa. Perubahan zat dari zat secara langsung. Tali berubah menjadi ular, enggak akan bisa. Ada nyawanya enggak akan bisa. Akan tetapi Allah bisa mengubah tongkat Nabi Musa menjadi ular benaran, bukan khayalan lagi, betulan. Kemudian talqafu ma sana'u, ular tersebut melahap semuanya satu ekor ular. Dikisahkan karena saking banyaknya para hadirin tongkat, kemudian tali-tali tersebut, ulama tafsir mengatakan penuh lembah. Lembah itu penuh, luar biasa banyaknya. Itu bisa dilahap habis oleh seekor ular. Habis semua. Innama sana'u kaidu sahir. Sesungguhnya yang mereka perbuat tersebut adalah permainan sihir. Inilah ayatnya, wala yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan pernah beruntung penyihir dari manapun dia datang. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini alur ayatnya. Bahwasanya kejadiannya adalah antara Nabi Musa sama Fir'aun. Faedah yang kita simpulkan tadi apa? Di antara jenis sihir itu sihir takhyil, yaitu permainan mata. Dan sihir ini kita singgung dulu ya. Bentuk sihir yang kedua adalah sihir hakiki, sihir betulan. Bukan mata tapi ngefek dia terhadap badan kita. Jadi sihir itu ada dua, sihir takhyil, permainan mata. Yang kedua adalah sihir hakikat. Hakikatnya sihir itu bisa mengenai dua. Kata Syekh Saleh Fauzan, adalah berkaitan dengan badan. Yang kedua berkaitan dengan hati. Berkaitan dengan badan, bisa aja orang sakit. Bisa orang sakit, bahkan bisa sampai ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sampai meninggal. Ini badan yang kena. Yang kedua bisa jadi yang menjadi sasaran sihir itu adalah hati. Bisa jadilah hati. Benci saja kita, benci atau cinta saja kita, min ghairi tabi'ain, yaitu bukan secara tabiat. Kalau seandainya jadi benci dan sayang tersebut bukan tabiatnya. Misalnya kalau ada istri mengatakan, udah kok
busuk benar sih. Jangan kecen istri awak kena sihir. Bisa jadi awak belum mandi. Iya kan? Tabiat kan? Belum mandi, tabiat bau ya wajar. Jadi yang sihir tersebut benci saja, kita enggak ada alasan. Ini yang sihir. Ini yang sihir. Tapi kalau ada alasan yang real, maka jangan pernah mengatakan, "Dek, kamu kena sihir kapan ini? Biar saya ruqyah." Enggak. Karena apa? Karena tabiat. Benci saja kita lihat orang baca Al-Quran, istri kita benci aja karena fungsi sihir itu para hadirin. Itu yang sihir tersebut tujuannya adalah memisah suami istri. Ini salah satu disebutkan dalam Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 101, yaitu memisah suami dan istri. Atau orang tersebut suka saja, dia ya biasa-biasa saja, tapi hatinya tersebut sudah tertarik. Bisa jadi inilah sihir atau guna-guna. Jadi bisa jadi dia khawatir terhadap suaminya untuk tidak poligami, dia sihir. Ini adalah praktek dari sihir itu juga. Orang yang datang tadi sudah kita singgung, orang yang datang dan orang yang mengerjakan sihir la yuflih, tidak akan pernah beruntung. Bala tidak pernah beruntung, sukses sama bosan. Setelah mau mendatangi tukang sihir, Masya Allah, laku kali hambu ibana, laku kali suami tersebut tak pernahnya mengecek poligami, kan berhasil itu. Bala nak dikecian, la yuflih, tidak akan pernah beruntung. Dijelaskan oleh para ulama, beruntung yang dimaksud ini adalah dari beberapa sisi. Yang pertama dari sisi keberkahan, tidak akan pernah berkah, tidak akan pernah berkah. Dari sisi yang kedua para hadirin, yang dimaksud dengan tidak beruntung ini adalah keterikatan terus. Orang yang datang ke tukang sihir terikat terus, habis uangnya terus diikat, karena penyihir tersebut ingin menarik uang, terus diikat. Iya, terus diikat dengan suatu permasalahan. Kalau sudah sampai level kayak gini, nanti kayak gini. Kalau nggak melakukan kayak gini, ndak mengasihinya, ya ndak beraksi ya, terus datang. Kemudian yang lebih parahnya adalah la yuflih, adalah kafir, keluar dari Islam. Itu jelas. Kalau seandainya udah keluar dari Islam, falah keberuntungan apa lagi yang diharapkan? Sehingganya Syekh mengatakan kata-kata la yuflih itu tidak datang kecuali terhadap orang-orang kafir. Sehingga mayoritas ulama mengatakan orang-orang ini adalah melakukan dosa-dosa yang sangat besar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini maksud dari kata-kata la yuflih. Bukan maksud adalah tercapainya tujuan, akan tetapi hilang keberkahan. Dan yang kedua adalah ancaman yang sangat besar. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kata-kata sahir, penyihir, kita memiliki kata istilah. Ada namanya istilahnya sihir, ada namanya dukun. Apa bedanya? Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bisa jadi pada diri seseorang tersebut tercakup padanya multitalenta. Dalam dirinya tersebut dia dukun dan dia juga penyihir. Dan secara umumnya dukun tersebut kebanyakan penyihir, penyihir tersebut kebanyakan dukun. Kebanyakan yang gitu kata beliau. Akan tetapi kalau seandainya dipisah, yang dukun tersebut lebih spesifik menginformasikan hal-hal yang akan terjadi masa akan datang. Kalau dipisah secara spesifik, itulah dukun tersebut, itu adalah
Spesifiknya berkaitan dengan pembahasan yang permasalahan-permasalahan yang akan terjadi pada masa akan datang, ini bedanya. Tapi secara hukum tinjauan syar'inya sama kata beliau. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan kata berkaitan dengan ayat ini. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, la yuflihu sahiru haitsu ata. Yang pertama, anna sahir kama akhbarallahu taala la yuflihu abadan. Penyihir tidak akan pernah beruntung sama sekali. Dan orang yang datang kepadanya lebih tidak akan beruntung. Yang mengatakan, antum kok telah menghukumi saja penyihir gak beruntung? Yang mengatakan ini adalah Allah. Yang mengatakan ini siapa? Allah Subhanahu wa taala, yang tahu tentang segala seluk-beluk permasalahan. Allah mengatakan la yuflihus sahiru haitsu ata. Yang kedua, anna sihra laisa tariqatin wahidah. Bahwasanya sihir tersebut bukan satu model. Bukan satu model. Berbagai macam model kesihir. Bisa jadi dia pakai pakaian ustaz, bisa jadi sesuai dengan pasaran yang ada di situ. Bisa jadi dialah pakaiannya pakaian yang lain. Bisa jadi metodenya banyak. Bisa jadi dia diambil pun ayat Al-Quran, bisa dibolak-balik, bisa seolah-olah ini adalah Al-Quran. Intinya yang dapat kita pahami bahwasanya metode sihir tersebut bukan satu metode, ini maksudnya. Metode sihir tersebut bukan satu metode, karena Allah mengatakan haitsu ata, dari pintu manapun dia datang, apapun metode yang ia pakai selama itu sihir, termasuk menjadikan fasilitasnya Al-Quran yang kemudian ayatnya dibolak-balik, la yuflih, tidak akan pernah beruntung. Yang ketiga adalah butlanin nusyrah allati hiya halun lis-sihri bisihrin mithlihi. Tidak bolehnya nusyrah. Apa itu nusyrah? Mengobat sihir dengan mendatangi tukang sihir. Itu tidak boleh. Fulan kena sihir, kemudian datang juga kepada sihir. Berarti yang berperang siapa sekarang? Hantunya yang berperang ya. Mana kira-kira hantu yang terkuat, itulah yang menang. Ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena orang yang terkena sihir datang kepada penyihir, beruntung enggak? Tidak. Penyihir yang didatangi tidak memberikan manfaat, tidak memberikan keberuntungan, apalagi memberikan keberuntungan manfaat kepada orang lain. Lalu bagaimana caranya orang yang telah terkena sihir? Ada namanya ruqyah. Inilah metode yang syar'i. Jadi nusyrah, mengobati sihir dengan sihir, ini tidak boleh. La yuflihu sahiru haitsu ata. Kemudian yang keempat adalah annal falah wal ulu innama huwa li ahli iman. Bahwasanya keberuntungan, kemuliaan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Falah, yaitu ketenangan hidup di dunia dan akhirat, itu bisa didapatkan oleh para hadirin dengan cara iman. Berarti kehidupan dunia ini harus kita jalani dengan iman dan ilmu. Yang terakhir insyaallah, anna hazil ayah tuqawi fi qalbil mu'min at-tawakkul. Bahwasanya ayat ini la yuflihus sahiru haitsu ata, meningkatkan sifat tawakal kita kepada Allah. Dari sisi mana? Bahwasanya sihir ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah mencintai sihir berarti.
Tidak. Berarti kita bahas sedikit pada ini. Sihir tersebut iya benar adanya ngefek, benar. Tapi kok bisa terjadi? Inilah pembedaan namanya pembahasan takdir. Ada yang namanya takdir syar'i, ada yang namanya takdir kauni. Takdir syar'i adalah hal-hal yang dicintai oleh Allah. Itu namanya takdir syar'i. Tidak mesti terwujud. Tidak mesti terwujud. Allah cinta salat. Iya. Apakah semua orang salat? Tidak. Allah mencintai puasa. Iya. Apakah semua orang puasa? Tidak. Yang kedua adalah takdir kauni. Bukan takdir syar'i. Apapun yang kejadiannya di dunia, baik itu buruk, baik itu baik, itu atas izin Allah dari sisi takdir kauni. Bisa dipahami ya? Adanya Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan iblis kan? Iya, apakah Allah cinta iblis? Tidak. Kenapa diciptakan? Karena namanya takdir kauni sebagai bahan ujian. Sebagai bahan ujian. Ketika kita tahu bahwasanya sihir itu ada, kita tawakal sama Allah. Itu ikatannya ya. Ketika kita sihir itu berpengaruh, tapi kita tawakal kepada yang Maha Kuat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agak terlalu panjang katanya. Dua kaidah kita bahas ya. Kaidah yang pertama yaitu pertolongan Allah diberikan datang bagi siapa? Bagi orang yang menolong Allah. Pembahasan yang kedua, pembahasan berkaitan sihir. Penyihir tidak akan pernah beruntung. Apalagi orang yang mendatanginya. Kita tahu hukum ini dari mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kata-kata yang kurang pada tempatnya, kami mohon maaf, kami enggak bisa menerima pertanyaan dikarenakan kurangnya ilmu. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.